kan diberi mandat oleh ketiga partai untuk menentukan siapa cawapresnya. Tapi kok sampai sekarang itu nampaknya tak bisa mendeklarasikan sendiri cawapresnya begitu, Pak. Yang kedua, beberapa nama bakal calon wakil presiden yang ini banyak yang lagi mempertontonkan prestasinya. Kalau dari Pak Anies sendiri, kira-kira nanti cawapres yang mau dipilih itu bakal punya prestasi besar nggak, Pak? Terus yang terakhir, beberapa calon kan usung bakal cawapres laki-laki. Kalau Pak Anies sendiri, apakah kemungkinan bakal calon presiden perempuan, Pak? Terima kasih. Satu tapi tiga, silakan. Enggak, beberapa sekalian aja. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Saya Ikra dari TV One. Saya mau bertanya, pertama ke Pak Anies dulu. Pak Anies, melihat hasil beberapa lembaga survei, ini Pak Anies sebagai kuda hitam. Karena bisa bilang sudah dalam setahun terakhir ini elektabilitas angkanya ada di angka 21-22% di antara capres lainnya. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Selanjutnya pertanyaan nomor 2, pemilu 2024 sebagai adu gagasan. Kalau boleh sedikit diberikan bocoran Pak, perubahan apa yang akan dibawa dalam bidang ekonomi ke depan, khususnya bersama PKS. Yang ketiga, bagaimana menjamin tidak akan terjadi tindak pidana korupsi Pak dalam melakukan perubahan tersebut, khususnya bersama PKS, terlebih baru-baru ini baru saja ditetapkan tersangka menteri dari Partai Koalisi Perubahan. Terima kasih. Sudah 6 pertanyaan, ini ada satu lagi. Perkenalkan, saya Faisal dari RMOL. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ke tiga narasumber yang di depan. Pertama, tadi sempat disinggung oleh Pak Presiden PKS siap out untuk Mas Anies di 2024. Itu tanggapan Mas Anies sendiri gimana Mas merespon keseriusan begitu PKS? Yang kedua, hari ini terjadi pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Prabowo di Pacitan. Tadi kan beberapa utusan yang diutus, tapi Pak SBY awalnya dijadwalkan hadir namun batal karena ada pertemuan. Itu kedepannya gimana pandangan dari Mas Anies dan Pak Sekjen Pak Presiden? Terakhir, tadi Mas Ahy juga menyinggung soal hukum tumpul ke lawan politik. Apakah demikian yang dirasakan Mas Anies juga? Terima kasih. Silakan. Iya, terkait dengan penominasian masih berjalan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi itu semua masih dalam proses dan kita insya Allah ingin agar yang nanti diumumkan itu memiliki efek kejut bagi semuanya. Gitu ya. Kemudian terkait dengan perubahan, unsur keadilan itu dimasukkan di dalam setiap kebijakan. Dan ini juga yang pernah kami lakukan di Jakarta. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan, itu bukan sebagai sesuatu yang abstrak, tapi sebagai sesuatu yang harus diwujudkan. Di bidang perekonomian misalnya, prinsipnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu diberi contoh bagaimana akses kepada wirausaha kecil, mikro di Jakarta itu dilakukan pembukaan yang masif. Bahkan ketika kita berbicara tentang usaha mereka masuk dan dunia digital, diperlukan UMK misalnya, di Jakarta itu masif sekali. Yang biasanya rata-rata 50 ribuan per tahun, itu lompat menjadi lebih dari 250 ribu per tahun, supaya mereka bisa inklusif di dalam dunia digital. Jadi kebijakan perekonomian yang memberikan kesetaraan. Sama tadi ketika saya berbicara infrastruktur itu harus betul-betul menjawab siapa dapat apa, berapa besar, di mana. Jadi infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur yang memberikan kesetaraan kesempatan. Ketika kita membangun bagi mereka yang berstatus pelaku ekonomi menengah dan besar, jangan lupa yang pelaku ekonomi menengah ke bawah harus dapat infrastrukturnya juga. Ketika kita bicara tentang pembangunan jalan misalnya, tadi memberikan ilustrasi, bukan hanya jalan yang berbayar, jalan yang gratis pun harus dapat perhatian. Coba bayangkan peternak
ayam yang mereka menghasilkan produksi telur. Berapa banyak telur yang rusak di jalan karena jalannya rusak. Ini contoh bahwa kita tidak bisa hanya memperhatikan yang tengah ke atas, tapi juga yang tengah ke bawah. Jadi prinsip kesetaraan, prinsip keadilan itu yang harus kita gaungkan sama-sama. Lalu pertanyaan mengenai soal hukum, itu adalah prinsip, bukan soal pendapat. Itu prinsip bahwa dalam kita menegakkan hukum itu harus sama pada semua. Karena itu kalau Anda lihat simbolnya hukum itu Dewi Keadilan ya, itu matanya ditutup. Kenapa matanya ditutup? Supaya dia dalam istilahnya veil of ignorance, dalam tabir ketidaktahuan. Tabir ketidaktahuan itu dia tidak bisa membedakan ini teman, ini bukan teman, ini bawah, ini atas, semua sama. Dan kalau ada tindak pidana korupsi, maka harus tanpa kompromi dituntaskan. Harus, itu wajib. Jadi kita sebagai sebuah bangsa, komitmen kita, apalagi di era reformasi ini, tegas. Jangan sampai kita memberikan toleransi sedikit. Dan kami berterima kasih dengan PKS, kita sudah berjalan bersama-sama selama ini. Jadi ini bukan perjalanan pertama, ini adalah meneruskan perjalanan yang sudah ada selama ini, gitu ya. Baik. Saya menambahkan aja ya, apa yang tadi disampaikan bagi yang terakhir ya, kaitan dengan bagaimana pertemuan SBY dengan Prabowo ya. Kami di koalisi ini sudah firm bahwa kita insya Allah 3 partai ini solid. Kalaupun ada pertemuan-pertemuan antara satu partai dengan yang lain, kita berikan juga keleluasaan dan kita saling berkomunikasi. Ya, kalaupun nanti ada hasil-hasilnya kita juga akan bahas bersama. Jadi apapun yang akan terjadi, ya, insya Allah akan nanti terkomunikasikan. Yang kedua, ya kita firm insya Allah. Kemarin kita sudah bertemu 3 partai ini, pimpinan partai. Insya Allah kita siap untuk mensolidkan koalisi ini dalam pemenangan di masing-masing partai untuk 2024 maupun pemenangan Pak Anies Rashid Baswedan dalam Pilpres 2024. Saya kira itu. Habib. Teman saya cuma ucapan terima kasih saja sama tim keamanan ya, yang telah membantu mulai dari Polda sampai Polres ya. Terus yang kedua, kepada seluruh peserta yang dari jauh-jauh yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau pelayanan makanan dan minumnya kurang memuaskan ya, apalagi pada kakak-kakak media nih yang senior-senior sekali mukanya kelihatan ya. Pastinya saya juga ucapkan terima kasih. Yang belum sempat makan minum silakan kita siapkan semua ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan ya teman-teman media, terima kasih atas kedatangannya ya. Apa? Yang mana? Ada kita minta 21% belum. Oh, ya. Begini. Begini. Pemilu itu 14 Februari. Jadi bagi kami ini adalah satu perjalanan. Tentu harus kerja keras. Tapi kami terbiasa dengan berada di posisi nomor 3. Dulu juga begitu. Dan surveinya sering sekali sekarang ini. Jadi saya sampai kadang-kadang mikir, ini survei memotret opini atau survei membentuk opini ya? Karena kok tiap minggu gitu ada. Tapi ya nggak apa-apa, itu haknya surveyor. Jadi saya melihat ini sebagai pemicu untuk kita kerja lebih keras, menjangkau semua, dan mengajak untuk berkompetisi dalam rekam jejak, rekam gagasan, dan rekam karya. Itu aja. Gitu ya? Ya. Sudah semua ya? Tadi belum terjawab tuh Pak. Satu. Iya, satu. Ada satu lagi. Yang cawapres tadi. Possible-nya nih untuk cawapres AHY atau Sandiaga Uno. Satu lagi. Pak, izin, iya, satu aja Pak. Tadi sembari meng-highlight beberapa nama-nama capres yang sudah muncul, misal Ganjar Pranowo yang sibuk saat ini keliling dengan lari pagi, terus Prabowo kemarin ketemu SBY dan ketemu beberapa pejabat tinggi. Kalau Pak Anies belakangan juga terlihat santai. Nah, menanggapi 2 calon lawan Pak Anies ini,
Bagaimana tanggapannya dengan kejutan-kejutan yang mereka lakukan? Kami lebih sibuk menawarkan gagasan. Dari mulai bicara tentang pembangunan berkelanjutan. Bagaimana subsidi kita kelak diatur secara berkeadilan. Jangan sampai alokasi subsidi kita justru diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Sementara mereka yang membutuhkan subsidi justru dilewatkan. Itu gagasan satu. Yang kedua, tadi bicara tentang ekonomi yang inklusif. Bagaimana perekonomian memberikan kesetaraan kesempatan. Bukan hanya kepada investor raksasa untuk mendapatkan peluang usaha lewat pembangunan jalan tol, tapi justru menyiapkan infrastruktur mikro untuk keluarga, infrastruktur jalan tak berbayar untuk pelaku usaha tengah ke bawah. Ekonomi yang inklusif. Jadi kami melihat Republik ini didirikan dengan gagasan. Kebangkitan nasional juga pakai gagasan. Indonesia ke depan kami menawarkan gagasan. Dan itu yang kita tawarkan kepada rakyat. Insya Allah dengan perjalanan waktu akan makin banyak lagi gagasan yang disampaikan dari pihak kami kepada masyarakat. Adapun soal nama, tunggu tanggal mainnya. Iya, terima kasih banyak.